Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat 215 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba ay furidho alaikum, kepada kalian al-qitalu, perang. Qital ini artinya perang, bukan membunuh. Lil kufari di sini ditafsiri kepada orang-orang kafir saja. Wa huwa, sedangkan perang itu kurhun, itu sesuatu yang tidak kalian senangi. Jadi kurhun ini masdar tapi punya makna isim maf'ul, bisa. Jadi masdar bisa punya makna isim maf'ul, juga bisa punya makna isim fa'il. Nah, justru lebih mubalaghah. Imamun adilun itu lebih mubalaghah daripada imamun adilun. Lakum, bagi kalian semuanya. Allah tahu kalau perang itu enggak senang bagi kalian, tapi Allah wajibkan. Toba'an di masyaqqatihi, tidak senang secara naluri. Toba'an itu naluri. Dari kata tobiat, tabiat. Kalau tobi'i alami, ada asal tobi'i ini madu murni alami. Asal tobi'i artinya alami. Li masyaqqatihi, karena berat masyaqqat. Tetapi apa rek? Wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi apa yang kalian tidak senangi sesuatu. Kalau asa itu selalu isimnya, kalau fa'il, kalau fi'il itu ada annya. Asa an, nggak boleh asa takrahu, harus asa an takrahu. Boleh jadi sesuatu yang nggak kamu senangi, wahwa itu sesuatu yang nggak kamu senangi itu khairun, lebih baik dari kalian, lebih bagus untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu itu senang sesuatu, wahwa, dan sesuatu yang kamu senangi itu syarrun, itu jelek lakum, bagi kalian. Jadi kalau kita itu bertindak menentukan pilihan, ingat, jangan sampai lupa. Menentukan pilihan itu bukan berdasarkan senang dan tidak senang, tapi berdasarkan baik dan tidak baik, harus diingat-ingat. Kenapa nggak mondok, nggak senang? Oh jangan, harus baik atau tidak baik. Kenapa kuliah? Kenapa nggak kuliah? Nggak senang saya, repot. Oh berarti salah. Karena boleh jadi nggak senang itu sumber kesenangan, ya, dan boleh jadi senangmu itu sumber petaka buat kalian. Oh, gitu. Paham ya? Nah, ini apa? Ini kaidah. Jangan bertindak melangkah karena senang dan tidak senang, tapi harus karena baik atau tidak baik. Mulai sekarang harus ditata seperti itu mindsetnya. Kenapa kamu sholat? Karena baik. Kenapa kamu ngaji? Karena baik. Kebetulan kalau sudah bagus, karena itu kebiasaan, maka menjadi senang dengan sendirinya. Kalau kita melangkah karena baik, otomatis nanti akan senang. Otomatis itu. Pasti. Tapi kalau kita melangkah karena senang tok, belum tentu senang endingnya dan belum tentu baik ending akhirnya. Harus diingat-ingat ini. Ini kata kunci di setel ini pikirannya. Saya mau boyong, kenapa nggak senang? Oh salah. Saya menikah sama dia, kenapa? Saya senang. Keliru. Karena baik saya nikah sama dia. Kenapa kok baik? Karena dia wajahnya menyenangkan saya. Baik lagi. Wow ya. Jadi Dahlan Iskan itu, Pak Dahlan Iskan, saya baca buku biografinya, beliau kan menikahi Ibu Dahlan itu kenapa? Karena beliau ngomong ini, saya melihat istri saya ini nanti akan menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak saya. Loh gitu. Harus mikir itu, Rek. Apakah calon kita itu bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak kita? Lanjutkan lagi. Lima nafsi, karena kecondongan jiwa. Ila syahwati, kepada syahwat. Al-mujibati, yang mengharuskan, yang memastikan. Mujibah itu memastikan. Lihalakiha, terhadap kehancurannya jiwa. Nafsu syahwat itu mesti mengharuskan jiwa. Wa nufuriha, dan larinya jiwa, nafas, anit taklifat, dari kewajiban-kewajiban. Al-mujibati, yang memastikan. Lisa'adatiha, bagi keberuntungan, kebahagiaan nafsu.
Jadi semua taklifat dari Allah itu menjamin kebahagiaan. Dan semua syahwat memastikan orang untuk menghancurkan jiwanya dan kehidupannya. Fala'alla lakum fil qitali wa in karihtumuhu khairan. Boleh jadi bagi kalian dalam peperangan meskipun kalian tidak senang itu khairan, lebih baik. Li anna fihi imma dzufru wal ghanimatu aw syahadatu wal ajru. Karena dalam perang itu bisa jadi menang atau dapat harta rampasan perang atau dapat mati syahid atau mendapatkan pahala. Perang itu kan 4 itu. Wa fi tarkihi, dan meninggalkan perang, wa in ajabtumuhu syarran, meskipun kalian memastikan perang itu jelek, ya, di anna fihi dzulla, karena di situ ada kerendahan, kehinaan, wal faqra, kefakiran, wa hirmanal ajri, dan terhalangnya pahala. Berarti kalau begitu li anna fihi imma dzufra, ini yang di atas berarti imma dzufra wal ghanimata aw syahadata, karena ini ada li anna fihi. Wallahu ya'lamu, sedangkan Allah itu mengetahui ma huwa khairun lakum, apa yang lebih baik buat kalian. Wa antum la ta'lamuna, sedangkan kalian semua tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dalam hal apa saja kalau kita melangkah jangan sampai tidak melibatkan Allah, karena Allah yang maha tahu atas kebaikan dalam diri kita, sedangkan diri kita tidak mengetahui kebaikan yang tersimpan dalam aktivitas kita. Maka dari itu dalam setiap melangkah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita libatkan Allah. Dalam menentukan pilihan jangan sampai tidak istikharah. Dalam hal yang berat-berat, tidak harus berat ya, menentukan apa saja. Bahkan Syekh Malik, Yahya Umar itu dalam, saya nggak tahu benarnya karena saya nggak langsung mendengar beliau, itu dalam beberapa postingan itu saya istikharah dulu, mau ke luar negeri istikharah dulu. Nah, itu baru bagus. Jadi nggak langsung melangkah. Karena maka yang paling bagus apa? Ada ulama tasawuf mengatakan uridu alla urid. Saya mau nggak punya keinginan. Uridu saya mau, alla urid nggak mau. Saya mau nggak mau. Saya mau nggak punya kemauan, bahasanya gitu. Yang saya mau hanya kemauannya Allah. Uridu ma aradahullah. Wah, itu malah bagus lagi. Itu namanya ma'rifat sudah. Mengetahui apa yang diinginkan Allah kepada kita, itu namanya ma'rifat. Saya kira demikian ya untuk materi kita. Jangan sampai kita melangkah karena senang dan tidak senang, tapi kita melangkah menentukan pilihan karena baik atau tidak baik. Wallahu a'lam bishawab.